Halo guys, di kesempatan kali ini Mimin mau bahas film yang berjudul Kung Fu Yoga. Film ini mempunyai beragam macam genre, diantaranya laga, aksi, komedi, petualangan, fantasi, dan misteri. Film yang dirilis pada tahun 2017 ini menjadi sangat menarik karena bintang utamanya adalah Jackie Chan. Di sini Jackie Chan berperan sebagai Jack, seorang dosen arkeolog yang melakukan petualangan untuk mencari harta karun peninggalan dari para dewa yang ditinggalkan Keraton Magda. Bagaimanakah keseruan petualangan dan aksi seru bela dirinya? Langsung aja yuk kita gas ke alur cerita selengkapnya. Film dimulai di mana dinasti Wang mengirimkan seseorang yang bernama Wang Xuan untuk pergi ke Keraton Magda yang ada di India dengan tujuan untuk mempererat kerjasama antara Cina dan India pada saat itu. Di tengah perjalanannya, Wang Xuan dihadang oleh Arunaspa. Dia ini adalah seorang pengkhianat yang ingin mengkudeta Keraton Magda dengan pasukan gajahnya menyerang Wang Xuan. Beruntungnya saat ia terdesak, datanglah Jenderal Bima. Ia adalah utusan Ratu Gita Anjali dari Keraton Magda. Wang Xuan dan Jenderal Bima bekerja sama melawan Arunaspa dan pasukan gajahnya. Beberapa saat kemudian, datanglah pasukan kuda Jenderal Bima, membawa mereka pergi dari arena peperangan itu. Setelah sampai di Keraton Magda, Putri Gita Anjali memberikan buah tangan untuk dibawa ke dinasti Wang dan mengutus Jenderal Bima untuk menemani perjalanan Wang Xuan kembali. Saat dalam perjalanannya pulang, terjadi badai salju hebat, membuat semua pasukan harus turun menuntun kudanya masing-masing. Namun, di tengah terjangan badai salju itu, tiba-tiba Wang Xuan telah menyadari bahwa Jenderal Bima hilang begitu saja dari pandangan matanya seperti mimpi. Ternyata cuplikan tadi adalah sebuah film pelajaran sejarah yang diajarkan oleh Profesor Jack di kelasnya. Semua mahasiswa di kelasnya terlihat tidak begitu tertarik dengan penjelasan dari Profesor Jack. Bel berbunyi tanda kelas telah usai. Semua mahasiswa pun pergi meninggalkan kelas. Di sini Jack memiliki dua orang asisten dosen yang bernama Xiong Guang dan Naomi. Jack ini merupakan seorang arkeolog yang sangat terkenal dan andal. Dia menciptakan sebuah alat di mana bisa memulihkan warna asli dari sebuah artefak. Di sela-sela ia mengajar, dekan universitas datang menghampiri dan menyampaikan rasa kagumnya kepada Profesor Jack. Lalu dekan ini menjelaskan bahwa ia akan memperkenalkan Jack dengan seorang ilmuwan sekaligus dokter yang berasal dari India dan ia ingin segera bertemu dengan Jack. Ia adalah Dr. Asmita. Saat itu Jack terpana dengan kecantikannya dan ia langsung jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Begitu juga asistennya Xiong Guang yang sama-sama merupakan kaum Adam. Sedangkan Naomi pun merasa sedikit iri setelah melihat kecantikannya. Kemudian Asmita meminta tolong kepada Jack untuk membantunya mencari dan melacak harta karun Keraton Magda berdasarkan sebuah peta peninggalan Jenderal Bima dengan bantuan alat penemuan dan ilmu pengetahuan yang Jack miliki. Tentu saja Jack langsung menyetujui permohonan kerjasama dengan Asmita. Sang dekan pun langsung bergegas pergi meninggalkan Jack yang mulai salah tingkah dan grogi. Kemudian terlihat Guang dan Naomi yang mulai memindai peta tersebut. Hari pun berganti. Di kediaman Jack, Asmita, Guang, dan Naomi memulai harinya berolahraga dengan sedikit melakukan gerakan yoga. Sementara Jack sendiri sebagai tuan rumah sudah selesai menyiapkan sarapan untuk para tamunya. Jack yang sedang tebar pesona kepada Asmita mengatakan bahwa dirinya sedang berpuasa. Ia tidak makan untuk menjaga staminanya. Dr. Asmita tampak terpesona. Sedangkan kedua asistennya merasa aneh dengan tingkah sang dosen yang baru saja pertama kali dilakukannya ini. Setelah itu mereka bertiga pun menyantap sarapannya. Sedangkan Jack sendiri saat ini sedang tebar pesona lagi dengan menunjukkan beberapa kelihayannya dalam bela diri dengan melakukan beberapa gerakan pemanasan kungfu. Jack yang telah selesai memindai peta tersebut, keesokan harinya menyambangi kediaman Jones. Jones adalah putra dari mendiang sahabatnya. Dulu ayahnya Jones ini sama-sama seorang arkeolog seperti Jack, sehingga menjadikan Jones termotivasi untuk menjadi pemburu harta karun. Kemudian Jack pun mengajak Jones untuk ikut bergabung berpetualang bersama, mencari harta karun Keraton Magda. Setelah itu, Jones diperkenalkan dengan Asmita, juga dengan Kira, asisten dari Dr. Asmita. Di sini, Jones tampaknya terpesona dengan Kira.
Lalu Jack sedikit menunjukkan peta yang dibawa Asmita untuk membuat Jones tertarik. Jones yang memiliki bibit arkeolog dari ayahnya menjadi sangat penasaran. Alhasil trik itu berhasil membuat Jones ikut bergabung ke timnya. Singkat cerita, kini mereka sudah berada di Gunung Es, tepatnya di perbatasan antara China dan India. Jones mengatakan kepada mereka bahwa 10 tahun yang lalu ia dan ayahnya menemukan koin emas di tempat ini dan ia percaya bahwa koin emas ini bisa menuntunnya menelusuri harta karun Keraton Magda. Setelah Dr. Asmita melihat koin itu, ia tahu bahwa ini bukan hanya sekedar koin emas, melainkan sebuah lambang emblem keluarga Jenderal Bima. Dan kini mereka semua semakin yakin bahwa di sini adalah tempat yang tepat. Dan di sana mulailah Jack membagi tugas untuk semua anggota timnya. Jack memerintahkan Naomi dan Guang untuk mempersiapkan alat penelitian mereka. Lalu mereka pun mulai melihat keadaan sekitar menggunakan sebuah drone. Setelah itu, Jack memerintahkan Jones dan Kira untuk pergi ke hulu sungai Naga Kembar. Setelah beberapa jam menelusuri gunung es, Jones dan Kira akhirnya berhasil menemukan hulu sungai Naga Kembar. Lalu Jones melepaskan ikan emas hasil penemuannya untuk menelusuri keadaan di dalam sungai itu. Jack melihat ada sebuah celah di dasar sungai tersebut dan ia sangat yakin bahwa celah itu adalah pintu masuk ke dalam gua, tempat di mana Jenderal Bima berlindung saat badai salju dulu. Setelah menemukan titik GPS di mana celah itu, Jack kemudian menghubungi temannya Jianhua untuk membawa alat bor yang bisa melubangi gunung es untuk membuka jalan agar mereka semua dapat masuk ke dalam gua tersebut. Di sela-sela aktivitasnya, mereka menikmati makanan dan minuman panas agar badannya tetap hangat. Sementara itu, di tempat lain di sebuah gurun pasir, terlihat seseorang yang sedang menunggangi kuda dan ia sedang bermain dengan burung peliharaannya. Ia adalah Randall, seorang yang merupakan masih keturunan dari Arunasva. Diketahui bahwa ia telah mengutus anak buahnya untuk memantau berbagai aktivitas yang dilakukan Jack dan Asmita. Kembali ke gurun es, Jianhua telah membawa berbagai peralatan canggih dan timnya untuk melubangi permukaan es di sana. Sesuai dengan titik GPS yang Jack telah temukan ada celah kemarin. Setelah berhasil melubangi permukaan es yang tebal itu, Jack dan Asmita mulai turun ke dalam gua untuk memulai aksi perburuan harta karun mereka. Dengan kamera yang terpasang dalam helmetnya, Jack menjelaskan apa yang ada di dalam gua itu. Dan kemudian anggota tim yang lain ikut turun setelahnya. Dan benar saja, di dalam gua itu mereka benar-benar berhasil menemukan harta karun dari Keraton Magda yang diperuntukkan kepada dinasti Tang pada 647 tahun sebelum Masehi. Sementara itu, Jianhua yang berjaga di atas ikut senang dengan pencapaian sahabatnya. Tiba-tiba datanglah Randall dan anak buahnya ke gurun es menggunakan jet ski dan langsung menodongkan pistol ke arah Jianhua. Sementara itu, di dalam gua, Jack dan timnya sangat senang karena akhirnya mereka berhasil menemukan penemuan terbesarnya. Di sana juga ditemukan beberapa mayat yang masih utuh karena ada di dalam gua es. Tiba-tiba saja Randall menodongkan pistol ke arah Guan dan pada saat itu Guan melawan dan membuat tembakan itu menyasar ke atas langit-langit gua. Di waktu yang sama, Kira menemukan sebuah kotak dan ia sangat senang dengan hal itu. Kemudian Randall mulai berbicara dengan Asmita dan Jack. Ia mengatakan bahwa semua akan tetap selamat karena ia hanya menginginkan semua harta karun ini. Asmita yang mengenal Randall mencoba menjelaskan kepada Jack. Sedangkan Randall yang serakah tetap menginginkan semua harta karun ini menjadi miliknya. Randall memerintahkan anak buahnya untuk menyerang semua tim Jack. Randall yang mengira bahwa Jack hanya merupakan seorang profesor terkejut ketika melihat Jack juga yang ternyata merupakan seorang ahli bela diri. Jack memulai perlawanannya, kemudian diikuti oleh anggota tim yang lain. Pada saat pertarungan terjadi, Jones memegang sebuah kotak yang dioper oleh Kira, dan tak sengaja Randall memukul kotak itu yang isinya sangat berkilauan seperti sebongkah berlian. Rebutan pun kembali terjadi hingga kotak itu terlempar ke sebuah kolam es. Jones terus menyerang anak buah Randall yang lain sambil mendekati kotak yang terlempar tadi. Setelah berhasil membukanya, Jones mendapati ternyata di dalamnya adalah sebongkah batu berlian yang sangat indah. Jones yang hilap berhasil melarikan diri sendirian, membawa isi dari kotak itu, dan pergi dari sana meninggalkan timnya. Kemudian Randall pergi mengejar Jones setelah mengetahui isi dari kotak itu, dan ia memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Jack dan tim yang lainnya. Tim Jack yang disekap di dalam gua takut mati karena hipotermia. Namun tiba-tiba Naomi berhasil melepaskan ikatan pada tangan.
Sehingga mereka semua berhasil lepas dari bekapan tersebut. Karena lift katrol mereka sudah diangkat oleh anak buah Randall, Jack dan Asmita mencari jalan lain, yaitu dengan menyelami kolam es untuk pergi ke permukaan sungai. Asmita yang banyak menguasai ilmu penguasaan diri dan yoga memberitahu cara dan trik agar mereka berdua bisa selamat mencapai permukaan sungai. Namun Jack tampak tidak mengerti dan ia sangat pasrah dengan menggunakan caranya sendiri. Saat hampir mencapai atas permukaan sungai, tiba-tiba Jack kehabisan nafas dan ia hampir hilang kendali. Asmita berusaha keras membawa Jack ke permukaan. Setibanya di atas, Jack tampak kritis. Ia sangat membutuhkan pertolongan dokter dan Asmita pun segera bergegas. 2 minggu kemudian, Jack yang telah kembali ke Cina masih dalam pengawasan dokter. Lalu datanglah Direktur Liu yang merupakan utusan dari pemerintahan Cina yang mengucapkan rasa terima kasihnya karena telah menemukan peninggalan Keraton Magda. Liu juga menyerahkan beberapa surat penghargaan lain kepada Jack. Kemudian tiba-tiba Guan menghampiri dan ia mendapatkan sebuah kabar bahwa berlian dari Keraton Magda yang dibawa kabur oleh Jones akan dilelang di Dubai. Dan berita tersebut ia dapatkan dari Dr. Asmita. Sesampainya di sana, mereka terlihat sedang ada di tengah pacuan unta. Temannya Jack yang bernama Jonathan sedang diajak oleh seorang pangeran Dubai untuk ikut berpartisipasi dalam pacuan unta yang limited. Sementara tim Jack yang lain mengikuti di belakang. Unta yang dipakai Jonathan untuk bertaruh berlari dengan begitu kencang. Dan akhirnya unta itu berhasil mencapai garis finish pertama kali, membuat Jonathan berteriak kegirangan karena ia memenangkan taruhan. Singkat cerita, Jack, Jonathan, dan putrinya telah sampai di tempat pelelangan. Di sisi lain, Naomi dan Guan mencari keberadaan Jones yang ternyata sedang berpesta dengan para gadis di tepian pantai. Di sisi lain, dalam pelelangan, terlihat bahwa Randall dan Kira juga ikut hadir dalam pelelangan untuk memperebutkan batu permata itu. Pelelangan pun dimulai. Para anggota lelang yang lain telah menawar batu permata itu dengan harga yang cukup tinggi. Di sana, Jonathan juga mendapati bahwa temannya yang merupakan Pangeran Dubai juga memperebutkan batu permata itu. Sementara Randall yang tidak cukup memiliki banyak uang memaksa asistennya untuk tetap melanjutkan penawaran. Sementara itu terlihat bahwa Jonathan sudah ingin menyerah dalam pelelangan. Jack pun sengaja mengerjai Jonathan supaya mengangkat tangannya. Dan secara tidak sengaja, Jonathan pun berhasil memenangkan pelelangan batu permata itu dengan harga 160 miliar dolar. Di sisi lain, Jones yang memantau pelelangan itu sangat senang melihat berlian itu terjual dengan sangat mahal. Di waktu yang bersamaan, Guan dan Naomi menggerebek Jones. Dan Jones tampak sedikit kesal karena kedatangan mereka menginterupsi kebahagiaannya. Naomi pun mengingatkan Jones bahwa apa yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah dan jika ia tidak mengembalikannya, maka ia terancam di penjara karena telah menyelundupkan benda bersejarah. Sementara itu, di pelelangan, Jack dan Jonathan dihadang oleh pasukan Randall yang ingin merebut berlian itu. Perkelahian pun terjadi. Jack berjuang mati-matian untuk mempertahankan berlian itu, melindungi sahabatnya dan juga putrinya. Jack beraksi dengan begitu gesit. Namun naas, karena kalah jumlah, maka berlian itu pun berhasil direbut oleh anak buah Randall. Dan Jack segera pergi mengejar anak buah Randall. Naomi dan Guan yang mendengar berita itu langsung bergegas untuk ikut mengejar. Pasukan Randall kabur menggunakan mobil yang sudah siap. Karena Jack terdesak, ia langsung saja merebut mobil milik orang lain yang hendak parkir. Terlihat Asmita yang ada di Dubai juga ikut mengejar. Di dalam mobil, Jack baru tersadar bahwa ada singa peliharaan sang pemilik mobil. Jones yang kini sudah menyesali perbuatannya juga ikut mengejar Randall. Sementara itu, Jack tidak bisa fokus berkendara karena peliharaan sang pemilik mobil membuatnya ketar-ketir. Para polisi yang bertugas di jalanan juga ikut melakukan pengejaran aksi iring-iringan balapan liar itu. Okay. Jack berhasil menyusul Randall dan terjadi aksi baku tembak di sana.
Kejar-kejaran itu semakin seru dengan aksi Jones yang meloncat ke mobilnya Randall. Jones langsung berhasil merebut batu permata itu. Randall tidak tinggal diam. Ia menggoyangkan mobilnya tatkala Jones masih berada di atapnya. Namun, ia terkejut tatkala ia melihat penumpang dari mobil Jack yang merupakan seekor singa. Alhasil, membuat Jones berhasil meloncat ke mobil Jack. Sementara itu, Jones masih bergelantungan di atas mobil Jack. Jack terus dipojokkan oleh Randall. Dan ia juga harus melindungi singa yang ada di dalam mobil. Lalu tiba-tiba saja Asmita datang menjambret berlian itu dari tangan Jones. Dengan menggunakan sepeda motor, ia dengan mudah bisa menyalip dan pergi dari pandangan Jack. Sementara itu, Jack harus turun dari mobil karena singa yang berada di dalamnya tampak mual dan pusing mabuk perjalanan. Dan diketahui bahwa singa itu bernama Little Jackie. Datanglah Jack dan Jonathan untuk kembali membawa Jack kabur agar ia tidak ditahan oleh polisi. Di dalam mobil, Jonathan meminta Jones untuk mengembalikan semua uangnya karena berliannya pun kini tidak ada di tangannya. Seminggu kemudian, Jack dan Naomi telah berada di India dan mereka berencana akan menemui Asmita di sana. Sementara tim mereka yang lain masih menunggu visa. Naomi dan Jack bertemu dengan temannya yang bernama Jiang Wen yang membawanya menemui Dr. Asmita. Namun setelah menemuinya, ternyata mereka adalah orang yang berbeda. Asmita yang asli kemudian membawa mereka menemui putri generasi ke-69 dari Gita Anjali. Lagi-lagi di sana Jack terpesona dengan kecantikannya sampai-sampai ia tidak bisa berkata-kata. Kemudian Naomi pun menyadarkannya. Asmita pun memulai percakapan dengan meminta maaf atas kejadian di Dubai minggu lalu. Hal itu terpaksa dilakukannya untuk menyelamatkan peninggalan dari keratonnya. Datanglah Kira membawa kotak berlian itu dan ternyata ia juga merupakan seorang putri. Ia adalah adik dari Asmita. Kemudian Asmita meminta bantuan kembali kepada Jack untuk mengungkap misteri harta karun ini. Karena menurut legenda, berlian ini adalah merupakan kunci untuk menuju ke keraton Magda yang sesungguhnya. Kemudian berlian itu dipasangkan dalam sebuah tongkat emas dan itu merupakan lambang kekuasaan tertinggi keraton Magda. Namun di sini mereka masih belum memecahkan misteri di mana harta karun itu dan bagaimana cara membukanya. Sementara itu, Jack dan Asmita melihat kembali petak kuil Amala yang di dalamnya ada 27 bangunan dan Asmita yakin bahwa harta karun itu ada di antara salah satu bangunan di sana. Jones yang baru sampai diajak mampir ke sebuah festival yang tak jauh dari sana. Dan ternyata di sana ada juga orang-orang suruhan Randall yang sudah siap siaga. Saat itu Jack, Naomi, Kira, dan juga Jingwen sedang melihat sebuah pertunjukan sulap tali. Dan tanpa disadari, anak buah Randall sudah menodongkan pistol kepada mereka. Tentu saja mereka memberontak dan aksi perkelahian pun terjadi di sana. Naomi bekerja sama dengan Kira untuk mengalahkan para penjahat. Di sisi lain terlihat Jack yang sedang melawan beberapa penjahat sekaligus. Ia memanjat kepada tali yang sedang dipertunjukkan oleh si tukang sulap. Lalu terlihat Naomi dan Kira berlari ke sebuah pertunjukan ular kobra. Mereka kewalahan menghadapi para penjahat. Namun kemudian ular yang sedang menari-nari itu membantu Naomi dan Kira mematuk para penjahat itu. Kemudian terlihat Jack dan Asmita baru datang ke festival itu. Dan mereka juga segera diserang oleh para anak buah Randall. Kemudian Jack menghadapi anak buah Randall yang lain dan terjadi aksi seru di sana. Namun pada akhirnya para penjahat itu berhasil menahan Jones dan juga Kira. Tak tinggal diam, Jack dan Asmita segera meluncur ke kediaman Randall. Dan ternyata di sana Asmita tidak diperkenankan untuk masuk. Sementara itu Gwen dan Naomi memantau dari luar untuk berjaga-jaga. Randall memperlihatkan beberapa peliharaannya yang anti-mainstream. Jack tidak terkejut dengan hal itu. Namun, ia sangat terkejut ketika melihat Jones dan Kira yang disandra di kandang yang dikelilingi oleh Hena yang kelaparan. Tanpa pikir panjang lagi, Jack segera memberikan berlian itu. Namun kini, Randall sudah tidak menginginkannya. Kini, ia menginginkan Jack membantunya untuk membuka harta karun peninggalan Keraton Magda yang saat ini masih menjadi misteri dan teka-teki dan belum ada satupun arkeolog yang bisa memecahkannya. Kemudian Randall mengancam jika Jack menolak, maka Jones dan Kira akan segera menjadi santapan Hena peliharaannya. Karena terdesak, Jack pun menyetujui permintaan Randall. Sementara Kira dan Jones yang putus asa hanya bisa menunggu keajaiban datang.
Di sisi lain, Gwen yang tidak berhasil mendapatkan clue apa yang sedang terjadi di dalam, ia sangat penasaran. Kemudian, ia segera menyusup ke dalam kediaman Randall lewat pintu belakang. Tanpa sepengetahuan para penjaga di sana, Gwen berhasil naik dan menemukan keberadaan Jones dan Kira. Jones memintanya untuk turun dan membuka kandang itu. Kemudian, Gwen mengambil daging yang ada di sana untuk memancing para Hena menjauh. Gwen berhasil masuk ke kandang Hena. Lalu ia memberikan pisau kepada Jones dan naik ke atas kandang. Gwen berusaha membuka kandang itu dengan susah payah. Kira dan Jones berhasil keluar dari sangkar. Namun kini keadaan menjadi semakin berbahaya karena para Hena yang kelaparan itu segera memburu mereka bertiga. Perkelahian melawan para Hena itu berlangsung sangat menegangkan. Mereka bertiga pun berdiri di tengah jembatan dan menyusun rencana di sana. Jones akan mengalihkan perhatian dan Gwen lari ke dinding untuk menjadi pijakan Kira. Lalu Kira akan meloncat dan naik sebagai orang pertama. Di sini ia harus berhasil karena jika tidak itu akan sangat berbahaya. Jones mulai mengalihkan perhatian para Hena. Kira pun melakukan loncatan dengan mulus. Ini giliran Jones yang dibantu dengan Kira dan ia tetap bergelantung untuk menjadi panjatan Gwen. Gwen yang terakhir kali meloncat nyaris terkena gigitan Hena. Beruntungnya yang terkena hanya sepatunya saja. Dan akhirnya mereka bertiga pun berhasil selamat. Sedangkan di tempat lain, Jack, Asmita, Randall, dan anak buahnya pergi ke kuil Amalah. Namun tentu saja Randall dengan kekerasan melukai para penjaga agar mereka bisa segera masuk. Jack adalah orang pertama yang masuk. Ia melihat keadaan di dalam kuil. Kemudian ia menganalisa kembali bagaimana cara tepatnya agar bisa membuka pintu masuk ke dalam harta karun itu. Setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan, Jack menancapkan tongkat itu ke sebuah batu. Kemudian batu permata itu menyinari salah satu batu yang terdapat di patung Buddha. Dan ketika Jack menekannya, terbukalah kunci yang merupakan 27 macam zodiak India. Kemudian Asmita meminta kunci Gemini yang merupakan zodiak dari Raja Harsha. Lalu Jack memijak batu itu satu persatu. Tiba-tiba Asmita dan Jack terjatuh karena pijakannya merupakan sebuah lubang pintu masuk. Kini Asmita dan Jack berada di jurang. Di sana ada seekor ular yang mendekati anak buah Randall. Ia dibuat ketakutan oleh ular kobra itu. Lalu Jack memintanya untuk tidak bergerak. Jack membantu menghempas ular kobra itu. Namun kini ularnya malah mengenai ranting Asmita. Jack pun segera bergegas untuk membantu Asmita. Namun ternyata ia malah memperburuk keadaan. Asmita dan Jack berhasil selamat dari jurang dengan susah payah. Lalu mereka bertemu dengan rombongan Randall yang turun dengan santai melalui pintu yang sudah terbuka. Randall mengira Asmita dan Jack sedang bermain-main, padahal mereka baru saja mempertaruhkan nyawanya. Setelah itu, Jack sebagai pemecah misteri dan teka-teki berada di paling depan untuk memimpin jalan. Anak buah Randall diperintahkan untuk mengikutinya. Di sana mereka sangat takjub dengan apa yang mereka lihat di dalam. Terdapat sebuah kuil yang terbuat dari emas di antara kucuran air terjun yang sangat indah. Mereka semua langsung masuk ke dalam kuil. Dan setelah masuk ke dalam, beberapa anak buah Randall langsung saja mencongkel beberapa berlian dalam ornamen patung. Jack yang melihatnya langsung marah. Namun tiba-tiba ia menjadi terperangah. Dan yang lain pun ikut melihat ke arah yang sama dengan Jack dengan ekspresi terperangah yang sama. Dan ternyata di depan mata mereka semua ada sebuah patung Dewa Shiva yang terbuat dari emas hingga beratus-ratus ton beratnya. Namun Randall tidak melihat dari sisi keindahan. Ia melihat berapa nilai patung Buddha itu ketika ia menjualnya. Sementara itu Jones, Kira, dan Naumin baru saja tiba di dalam gua dan melihat keadaan sekitar. Dan tiba-tiba, anak buah Randall yang melihat kedatangan Jones dan kawan-kawan segera menyerangnya. Tak tinggal diam, Jack pun segera mendorong Randall terlebih dahulu. Terjadi perkelahian seru di sana. Kira dan Naumin bekerja sama untuk mengalahkan semua musuh-musuhnya. Di sisi lain, Jack dan Asmita juga bekerja sama untuk menyerang anak buah Randall. Terjadi pertarungan seru antara Jack dan Randall di sana. Ternyata Randall merupakan seorang petarung yang cukup tangguh. Pertarungan antara Jack dan Randall terjadi dengan sangat seru. Namun tentu saja Jack yang gesit dan lihai berhasil menyerang dan menendang Randall hingga berkali-kali dan membuatnya terpojok.
Karena kelemahan Randall ini ada di bagian kaki, ia meminta Jack untuk tidak menendangnya atau Asmita akan dibunuh. Jack yang cerdik memasang kuda-kuda bersiap menyerang. Namun, ia malah mengejutkan anak buah Randall. Jack pun berhasil melepaskan Asmita dan kembali menyerang Randall. Dengan serangan pamungkasnya, bantingan dahsyat membuat Randall tersungkur. Sementara itu, Jack juga berhasil membereskan anak buah yang lain. Di waktu yang bersamaan, datanglah banyak orang yang masuk ke dalam kuil. Kemudian Jack memberi penjelasan kepada Randall bahwa semua harta karun yang terdapat di kuil ini adalah merupakan harta milik semua orang di dunia. Semua jamaah yang masuk ke dalam kuil berdecak kagum dan mereka melakukan penghormatan kepada Dewa Shiva. Melihat hal itu, Randall pun sedikit demi sedikit tersadar akan perbuatan buruknya dan akhirnya ia pun insyaf. Mereka semua pun akhirnya secara bersamaan memberikan penghormatan kepada patung Dewa Shiva. Di akhir film, mereka semua yang ada di dalam kuil merayakan kebahagiaannya dengan menari ala-ala TikTokers. Nah, itulah akhir dari kisah film Kung Fu Yoga. Gimana nih menurut kalian dengan petualangan di berbagai belahan dunia dan aksi pertarungan kocaknya? Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!